Dalam video ini saya mau mengungkap siapa sebenarnya Ratu Adil. Nama ini sudah sering kita dengar ya. Bahkan semua masyarakat mungkin sudah pernah mendengar dan sangat penasaran pasti ya. Siapa sebenarnya sosok Ratu Adil ini, dan dari mana asal usulnya, dan mungkin kapan datangnya ya. Kalau menurut cerita, katanya si Ratu Adil ini dia berasal dari rakyat kecil. Dan kemunculan si Ratu Adil ini menurut ceritanya itu kondisi atau situasi negara ini udah banyak kacau ya, banyak kacau balau, banyak ketidakadilan. Dan selain itu, munculnya si Ratu Adil ini itu katanya ada kode dari di dalam sebuah pemimpin yang memiliki kata kunci. Itu nama pemimpinnya itu berawalan Nato Nagoro ya, yang katanya yang misalnya No itu Soekarno, To itu Soeharto, dan Nato Nagoro dan sebagainya, sampai semua kata-kata inisial kunci itu terpenuhi ya, sampai Nato Nagoro. Itu baru akan muncul Ratu Adil. Lalu siapa sebenarnya Ratu Adil ini? Jangan tonton video sampai beres ya, biar nggak gagal paham. Sebenarnya Ratu Adil itu adalah bukan sosok, itu hanyalah sebuah kata kata kunci atau kode dari orang yang berkesadaran tinggi ya, dan memiliki sebuah pesan. Jadi Ratu Adil itu bukan sosok yang seperti yang kita tunggu-tunggu ya. Mungkin seseorang yang datang itu terus mungkin dia jadi pemimpin atau memimpin gitu, dari seorang, mungkin dari rakyat mana gitu. Mungkin bayangan kita seperti itu ya, dari rakyat kecil suatu saat akan datang dan muncul ya. Mungkin selama ini gambaran kita seperti itu. Nah, lalu kalau bukan sosok, si Ratu Adil ini seperti apa? Seperti yang dijelaskan ya dalam cerita itu, munculnya itu harus ada itu yang bermula dari Nato Nagoro itu ya, yang katanya pemimpinnya itu kalau udah mencakupi semua nama-nama ini barulah muncul Ratu Adil tadi ya, Nato Nagoro. Nah, kita lihat dari bahasa tadi ya, Nato Nagoro itu bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Indonesia itu berarti menata negara, maksudnya tuh seperti itu. Jadi kalau tadi bahasa menata negara ya. Nah, dari situ jadi Ratu Adil itu sebenarnya itu sebuah sistem pemerintahan yang sudah terbenahi atau sudah tertata seperti bahasa tadi ya, Nato Nagoro tadi. Jadi menata negara, kalau sudah Nato Nagoro itu berarti sudah negara ini tertata, menata negara. Dan terus siapa yang menata negara? Ya ini ini dengan sejalannya waktu ya, dengan berjalan seiring waktu, dari pemimpin ini ke pemimpin berikutnya itu terus membenahi sampai benar-benar negara ini tertata. Yang tugasnya seorang pemimpin tadi ya, untuk untuk menata negara ya.
Jadi kalau dari awal sampai pemimpin-pemimpin berikutnya itu kalau sudah tugas-tugasnya itu beres menata negara tadi, berarti negara sudah tertata lah. Itu yang dimaksud nato nagoro, itu maksudnya sebuah pesan seperti itu ya, menata negara dari pemimpin sampai ke pemimpin ke berapanya nggak tahu ya, nyampe negara ini benar-benar tertata. Jadi Ratu Adil itu bukan suatu sosok, tapi suatu sistem pemerintahan dan hukum yang adil. Nah, yang paling utama itu tadi, hukum yang adil, hukum yang bisa melindungi negara itu sendiri dan bisa membuat adil untuk rakyatnya ya. Makanya sebelum Ratu Adil ini muncul, banyak ketidakadilan ya. Maksudnya banyak rasa ketidakadilan di masyarakat ya. Yang mungkin terutama yang merasakan rakyat kecil ya, merasakan rasa yang tidak adil. Dan mungkin sudah banyak kita tahu ya, ketidakadilan seperti apa yang dirasakan dalam masyarakat dan harapan apa untuk biar adil ya, adil buat semua rakyat ya. Kayak yang saat ini kan banyak, misal banyak koruptor ya, yang berapa bertriliun-triliun, sedangkan rakyat lagi mungkin bilang krisis atau apalah, mungkin semua kita tahu sendirilah. Sedangkan di negara ini banyak duit yang terkorupsi sampai triliun-triliun, itu kalau dibagikan ke rakyat itu mungkin per orang itu dapatnya puluhan juta ya, karena penduduk Indonesia itu cuma berapa juta jiwa gitu kan, sedangkan korupsinya itu satu orang aja bertriliun-triliun. Itu kalau dibagi per kepala ya, bukan per keluarga ya, per kepala itu bisa puluhan juta. Misal satu keluarga ada 5 anggota, berarti ya bisa ratusan juta satu keluarga dapatnya dari yang dikorupsi tadi. Nah itulah yang namanya yang timbul rasa ketidakadilan. Nah, apabila sudah ada hukum yang adil, yang bisa melindungi negara ya, melindungi aset negara dan melindungi hak rakyat. Ya, itulah yang namanya Ratu Adil, di mana masyarakat sudah terlindungi, negara pun sudah terlindungi ya. Jadi semuanya aman, ada keadilan, ya kan? Sistem pemerintahannya sudah tertata, ya kan, nato nagoro. Ya, disitulah yang namanya Ratu Adil. Dan katanya kalau si Ratu Adil ini sudah muncul, negara jadi makmur. Iya memang benar ya, kalau negara ini sudah tertata dengan maksimal, dengan benar ya, dari sistem pemerintahan dan memiliki hukum yang adil ya. Jadi tidak ada lagi yang mungkin orang berani korupsi, tidak ada lagi orang yang berbuat semena-mena menggunakan kekuasaannya. Mungkin sudah ada aturan yang membuat mereka itu jadi ikutin aturan ya, hukum yang tegas ya. Jadi mereka tidak berani lagi korupsi. Mereka yang punya potensi, punya kekuasaan atau kewenangan yang mungkin jabatan tertentu atau apa itu, dia tidak lagi berani menggunakan sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi ya. Itu namanya negara sudah
terlindungi oleh hukum ya. Kalau misal hukumnya sudah adil ya, mungkin ada undang-undang baru atau hukum yang tegas ya, yang membuat orang-orang yang berpotensi atau yang memiliki kekuasaan untuk berbuat semena-mena ini itu sudah tidak berani lagi atau tidak bisa lagi ya, karena hukum sudah dibuat ya yang bisa melindungi negara itu sendiri ya. Jadi orang akan berjalan di jalannya masing-masing ibaratnya apa ya, tidak apa namanya ya, tidak saling memakan hak orang lain seperti itu ya. Jadi rakyat merasa aman, negara pun aman. Nah, itu nanti timbullah negara akan makmur. Ya bayangkan saja ya, kalau negara ini nggak ada koruptor, nggak ada korupsi, duit yang berapa jumlahnya tadi kalau dibagikan ke rakyat itu berapa ya? Mungkin setiap keluarga itu bisa beli rumah dari situ ya. Mungkin udah nggak ada yang ngontrak lagi ya, yang ngekos atau yang lainnya gitu. Nah itulah sebenarnya Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu bukan sosok, itu hanyalah kata kunci atau kode sebetulnya ya. Ratu Adil itu ya, yang selama ini kita tunggu-tunggu kan, karena udah apa namanya, sudah muak kali ya menunggu ya. Mungkin karena sudah keadaan negara ini sudah gimana ya, ya mungkin kita tahu sendirilah gitu. Jadi orang penasaran menunggu-nunggu kapan Ratu Adil datang gitu. Mungkin pengen aman, nyaman, tentram dan makmur gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi Ratu Adil itu bukan sosok. Ratu Adil itu tadi ya, merupakan hukum yang adil, hukum yang tegas ke siapapun ya, tidak memihak mungkin salah satu ya, atau memihak orang yang punya kekuasaan tinggi atau gimana, atau mungkin memihak rakyat. Nah, ini benar-benar adil dan tegas ke siapapun. Itulah hukum adil tadi ya, hukum adil dan sistem pemerintahan yang udah tertata ya, seperti bahasa yang dicerita tadi ya, NATO Nagoro. Nah, kalau udah NATO Nagoro muncullah Ratu Adil. Maksudnya itu para pemimpin-pemimpin ini yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin ini akan membenahi yang dari sebelumnya. Entar datang pemimpin lagi, muncullah pemimpin lagi, membenahi lagi, muncullah pemimpin lagi, membenahi dan terus-menerus membenahi atau menata sampai paripurna, menata negara sampai kelar ya. Negara ini benar-benar tertata sistem pemerintahannya, dan sudah memiliki hukum yang adil, yang benar-benar adil ya. Hukumnya itu mempunyai hukum-hukum yang benar-benar tegas ke siapapun dan tidak memihak salah satu pun, benar untuk hukum untuk semuanya ya. Dan hukum ini mampu melindungi negara itu sendiri dan melindungi rakyat ya. Nah, baru itulah Ratu Adil. Sebetulnya sangat, kalau dibahas itu sangat dalam ya, sangat mungkin lama ya waktunya ya. Dan saya sendiri untuk dari apa yang pahami itu, untuk menyampaikan menjadi suatu kata-kata itu agak nggak mudah ya. Jadi mungkin silahkan untuk pahami sendiri lagi ya. Mungkin kalian jadi lebih paham lagi ya, karena saya juga masih kurang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan apa yang saya pahami untuk dijelaskan ke orang lain ya. Emang itu suatu bahasa yang gimana ya, itu bahasa yang dalam gitu. Terima kasih, sampai di sini dulu ya.
Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia tanpa syarat.